yang menjadi korban tumbal pesugihan ilmu hitam keluarganya. Video penganiayaan AP, bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban tumbal pesugihan ilmu hitam keluarganya, beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ibu kandung, ayah, paman, dan kakek korban dengan tega dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mata AP. Paman korban dan sejumlah orang berupaya mencegah, namun para pelaku justru marah dan mengamuk. Namanya kan saya berdua berusaha mengambil, tapi kami dihalangi. Setelah itu saya minta tolong ke Babinsa, karena kan kami berpikirnya takutnya bikin keputusan begini dan tidak ada tokoh masyarakat, kami dituntut. Sementara itu kondisi AP yang masih dirawat di rumah sakit saat ini berangsur membaik. Mata bocah malang ini nyaris buta akibat dianiaya keluarganya sendiri yang menuntut ilmu hitam. Pihak kepolisian saat ini sudah menahan 2 terduga pelaku penganiayaan AP. Kedua terduga pelaku merupakan paman dan kakek korban. Sedangkan kedua orang tua korban yang diduga pelaku utama masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Makassar. Untuk pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, itu untuk ibu dan bapaknya, karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami melakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka. Untuk yang 2 orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Polres Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan. Polres Goa hingga kini juga masih memeriksa sejumlah saksi. Halo sahabat subscribe Cak Daning, Bro and Sis and Guys. Kali ini aku akan membongkar pesugihan. Barusan lihat ya video barusan ya, yang dicongkel matanya ya, anaknya dicongkel matanya itu ya, aduh gara-gara pesugihan. Terus ini ada lagi nih dari Detik News, tanggal 24 hari Jumat September 2021 ya, udah kapan hari ya, jam 19.38. Lagi ortu korbankan anak demi pesugihan. Korban diserahkan ke dukun cabul. Ya, dukun cabul yang kurang ajar ya. Muna ZY, seorang ibu rumah tangga asal kecamatan Napabale, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, rela mengorbankan anak kandungnya demi pesugihan. Korban tergolong anak masih di bawah umur alias belum dewasa. Kasat Reskrim Polres Muna, Ibtu Hamka, membeberkan JY ingin menjadi kaya sehingga menyerahkan putrinya kepada seorang dukun cabul berinisial AU. ZY ditangkap pada Kamis 23,9. Dugaan tindak pidana tadi 23/9 ya tadi ya. Dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kata Ibtu Hamka Jumat 24/9/2021. Satreskrim Polres Muna masih menyelidiki kasus ini. Unit Pelayanan Perempuan Anak PPA Polres Muna juga mendampingi korban untuk pemulihan trauma yang dialami. Dari hasil pemeriksaan terbukti dan kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka adalah ibu kandung korban, ucapnya. Awas kasus terungkap, dikatakannya dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut terungkap setelah korban mengadu kepada ayahnya yang pulang dari perantauan. Korban mengaku telah dijadikan tumbal pesugihan sejak
2019 hingga Juli 2021. Sang ibu tega menyerahkan korban kepada dukun tersebut karena diiming-imingi cara cepat kaya. Itu kan? Kurang ajar si dukun itu dia. Dia mulai 2019 hingga 2021. Ya Allah. Bajingan itu dukun itu ya. Ya Allah, kok tega ya. Gara-gara ingin kaya, dia itu merelakan anaknya diperkosa. Yang satunya dicongkel ya. Ingat ya, pesugihan dengan cara seperti itu kepada anaknya tidak ada ya. Tidak ada. Itu hanya mitos. Entah dulu. Itu dulu ya, saya belum tahu, saya belum lahir. Sekarang nggak ada seperti itu. Karena apa? Sudah pernah saya datangi kemana-mana, nggak ada. Nggak ada sampai kami serahkan ke yang berwajib. Gitu. Apalagi paranormal mengatakan seperti itu. Banyak di YouTube mengatakan seperti itu. Pesugihan, itu pasti tipu. Tidak mungkin enggak. Kata ibu tadi itu, belum menyerahkan anaknya, belum bayar, entah uang dari mana itu. Entah jual apa, jual kalung ataupun jual tanah ataupun jual sawah. Gitu ya. Banyak masyarakat yang tertipu dengan pesugihan, dengan abal-abal iming-iming paranormal. Diiming-iming dengan pasti kamu bisa kaya, hasilnya miliaran, hasilnya triliunan. Diiming-imingi. Dengan cara diiming-imingi paranormal, akhirnya masyarakat tertipu dengan omongannya paranormal, tertarik dengan omongannya paranormal. Jadi dia berani merelakan korban apapun yang dia punya. Ingat ya, pesanku, tidak ada paranormal yang bisa menjadikan kaya, apalagi anaknya dibuat tumbal, anaknya si korban buat tumbal, tidak ada. Sudah kurang ajar paranormal seperti itu. Sudah melewati batas seperti itu. Di masa nggak apa-apa orang seperti itu. Untung ada hukum. Kalau nggak ada hukum bisa dimasa orang kampung kamu. Bisa mati dibakar kamu. Paranormal seperti itu, dia super tega. Tega sekali. Tega sekali dia. Ingat ya, paranormal seperti itu, waduh bahaya paranormal seperti itu. Yang pasti tertipu, tidak mungkin enggak. Pasti tertipu, tidak mungkin enggak. Mending ya kerja biasa lah, kerja nyata aja ya, kerja nyata aja. Kerja nyata kayak yang masuk akal. Biar gajinya kecil, yang penting halal, yang penting nyata. Nanti kalau kamu ke paranormal, kayak ibu tadi yang mengorbankan matanya, mengorbankan anaknya, dia mesti alasan, oh besok ya uangnya datang. Alasannya bermacam-macam alasan lah, karena alasan punya berjuta-juta alasan ya. Katanya dia udah puas ya untuk menyetubuhi. Dia mengatakan seperti ini, oh besok ya uangnya datang. Setelah besok, makhluk halusnya masih nunggu hari ini. Yang namanya pasien ya nurut aja apa yang diomongkan paranormal, nurut aja ya. Itu, nurut aja. Setelah besok sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya besok terus. Pasti saya yakin 100% nggak ada hasilnya. Yang ada hanya tipu-tipu aja, ditipu kamu yang ada. Pasti ditipu. Kalau enggak kamu hajar sendiri paranormal, sudah baru mengakui paranormal. Kamu hajar mempukuli nggak masalah. Ataupun kalau kamu takut, serahkan aja ke polisi. Gitu. Karena nggak ada paranormal seperti itu, nggak ada. Tipu iya. Melakukan pesugihan dengan tumbal anaknya, anak si korban ini, anak si pasien. Biarpun kamu mencari paranormal seperti itu, sampai ke pelosok apapun, ke ujung dunia, bakalan tidak akan ketemu. Yang ketemu adalah paranormal abal-abal. Sok lek ngomong kok yo-yo, sok sakti tapi tipu. Gitu loh. Kan udah ada kan yang di YouTube saya kan, membongkar trik keluar uang seperti ini, keluar uang seperti ini. Gitu loh. Ya.
Karena banyak ya, saya tadi udah ngomong ya, banyak yang tertipu. Apalagi orang yang baru-baru itu. Karena apa saya ngomong banyak tertipu? Biasanya itu orang yang hancur hidupnya, bangkrut ya. Bangkrut, dia nggak bisa berpikiran yang jernih, dia sumpek pikirannya. Apalagi dia kena omongan orang, kang dukun iki lho iso soge kamu. Apalagi dia lihat di sosial media, ada paranormal rek, mungkin bisa kaya. Mungkin bisa nutup utangku, mungkin bisa uang kembali lagi yang bangkrut kemarin. Karena pikiranmu itu sumpek, datanglah ke paranormal, dan paranormal yang aneh-aneh, ya itulah paranormal untuk gampang menipumu. Karena kamu sumpek, ditipu dengan kata-kata paranormal, diiming-imingi, akhirnya kamu katut omongan nih, gitu. Kamu jual rumah, ini buat itu kamu jual, ceret. Pesugihan. Setelah kamu jual, paranormalnya masih lari. Kalau nggak lari, dia alasan, 1000 alasan. Nggak akan berhasil. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai kamu tua nggak akan berhasil. Ditipu, iya pasti ditipu. Pasti ditipu, nggak mungkin nggak. Katakanlah, biasanya paranormal seperti ini ngomongnya. Pasienku kemarin berhasil, dapat sekian. Enggak, itu modusnya dia aja, modusnya paranormal aja. Nggak mungkin enggak. Ini salah ya, pesanku ya. Mending kerja yang nyata aja ya, kerja yang halal aja. Biarpun gajimu sedikit, kerja yang nyata aja. Ya, udah aja pesanku. Yang penting ojo do paranormal pesugihan. Ini salah, dibujuk kamu, dibujuki kamu. Ya, dibujuk kamu. Mending kerja nyata lah. Ya wis ya. Semoga sampai niku akhir rezeki ini ya. Wis ngono ae. Semoga yang lihat video ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya. Perbanyak amalmu, perbanyak salatmu. Salam dari saya, Metal.